Kak? Maju lah. Lawang. Oke, kalau sudah dilakukan ya. Oke, jadi wadah untuk kita membuat kompos. Jadi ada dua komponen ya. Jadi yang pertama ini untuk menampung larutan air di namanya air dingin. Kemudian di atasnya ada tempat menampung sampah padatnya. Nah ini di bawahnya ada lubangnya ya. Nih. Kemudian di sini ada pintunya. Nih pintunya ini untuk mengambil kompos yang sudah jadi berupa padatan. Jadi ada dua yang bisa kita panen sebulan ke depan. Jadi nanti kalau sudah panen kompos di sini airnya masuk ke bawah bisa dipanen dari ukurannya. Yang padat bisa kita panen dari pintu ini. Jadi dari bawah kita ambil. Jadi tak perlu dikais-kais ambil dari bawah. Oke, untuk membuat kompos, makasih ya. Selanjutnya kita sudah punya larutan starter. Jadi kita tinggal melaksanakan gimana sih cara mengompos itu. Yang pertama, kita perlu membangun rumah bagi mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu harus kita bikin nyaman dulu ya. Kalau nggak nyaman dia pergi kan, ya kan? Makanya kita harus bikin nyaman dulu mikroorganismenya. Kita buat rumah sedemikian rupa supaya mikroorganismenya bisa berkembang. Nah untuk rumahnya kita bisa pakai sekam bakar atau kompos yang sudah jadi. Jadi yang penting posisinya adalah lembab karena bakteri itu suka di tempat yang lembab. Kalau tidak dia bisa mati. Nah ini rumahnya kita pakai aja kompos yang sudah jadi. Tadi sama-sama. Kita ya di tahu yang paling dasarnya itu tanah nanti dulu. Batang-batang bekas metik kangkung, metik ayam, terus juga saran apapun ya, lainnya ada kupasan kentang, kupasan bawang sampahnya itu segini. Kita lapisi lagi dengan tanah, masukkan tanah. Nih, tanah kita taruh. Nah, lapisan atasnya bu. Jadi sampahnya itu nggak tahu dia perlu sampah daun kulit itu teman-teman. Dibandingkan tanah daun kulit itu lebih karena itu kayak tahu mainnya kurang. Jadi sebaiknya memang sampahnya itu sampah daun kulit dibandingkan tanah. Jadi tanah itu cukup di bawah itu. Jadi tanah sampah organik daun kulit. Maksudnya kalau menurut daun kulit iya tanah itu di bawah dan di atas. Tapi karena kita hari ini lagi daun kulit, atau pakai tanah. Besoknya apa itu pakai daun kulit. Boleh kalau sudah cukup, jangan terlalu banyak ya. Nah, kalau sudah tertutup ya sebagai Daun keringnya contoh kan. Jadi boleh, yo kan di sini kan banyak pohon, tertutup biar aroma nggak keluar tadi. Tertutup ya. Sudah, kalau sudah semprotkan ini karena namanya sampai lembab semuanya sampai rata. Semuanya harus sampai lembab. Disemprotkan sampai lembab. Agak ke dalam juga ada apa-apa, setelan ayam. Tekan. Dari atas. Sejak mandi ke kucing jadi. Nah, jadi ini bisa diulang setiap hari ya. Jadi kalau sudah kompas hari ini, besok bawa sampah lagi ke
Boy. Istilahnya gas metana itu dia. Iya di kampus kita. Kampus kita deh. Ini yang ambil mari. Asalkan jangan, karena akan mengundang serangga. Ada tikus, nantinya ada apa? Ada serangga lainnya. Nah itu tidak diperkenankan untuk bisa diolah, nggak dianjurkan. Misalnya ada nasi, karena dia akan mengundang serangga gitu loh. Ada tikusnya. Jadi khusus memang untuk sampah rumah tangga berupa sayur atau buah gitu. Kita menanam kangkung, menyemai dulu, menyemai kangkung. Sebenarnya nanti kalau ini sudah menghasilkan pupuk, Iya, itu kan Bu. untuk bisa disiram ke sana. Mari bertani ya. Jadi yang saya tanah ya. Nyala aja di samping semua. Ayo bantu yuk, biar ini yang cowoknya boleh ini yang cewek masukkan bibit. Nah, oke. Kan dibantu disemai. Ya, membantu menyemai. Satu media itu Ini ada. 5 ya. Untuk melubangnya. Tidak bagus. Yalah, ada hilang dah. Ini gimana? Isi bibit apa, Kak? Kangkung. Harus 5, Kak ya? Kalau ada 5 ada tombol. Nombor. Karena kalau masih kok takutnya agak tidak tumbuh, karena tidak semua bibit tuh bisa naik tumbuh galong. Makanya dikasih 5. Jadi kalau misalnya sikoknya udah tumbuh masih ada 4 lagi. Nah, Serapnya. Kalau yang Ban pakai sensor. kalau yang utamanya ini kerusak ada serapnya. Kena tumbuh, kena tumbuh, kena tumbuh. Kalau dia keluar matahari ya itu hilang ya, kurus dibilang sih, karena dia mencari sinar matahari. Jadi disimpan dulu, tempat celah. Kalau sudah muncul cabang, kalau di bawah sinar matahari, tapi jangan sampai kena hujan. Pokoknya kalau kena hujan kan tanahnya tapi cabangnya ini berhamburan. Kan? Nah tadi di tengah sesi demonstrasi ada yang bertanya, Bu, air tinggi ini bisa menggantikan kelisipan hidroponik nggak? Itu pertanyaan bagus itu. Biasanya peneliti itu kan dia menganalisa dulu, wah ini nutrisinya bisa nih jadi pengganti abemis. Bagus itu pertanyaannya. Saya bahkan dulu pernah nyoba hidroponik. Nah, jadi jawabannya tidak bisa ya. Karena nutrisi abemis itu adalah nutrisi makro dan mikro yang sudah lengkap khusus tanaman media air. Jadi ini pupuk ini hanya pupuk pelengkap di media tanah. Karena tanah itu sudah ada makro dan mikro nutrisinya gitu. Jadi ini hanya pendukung lah, pendukung agar tanaman
dibandingkan agronis. Ini materi infotopik ya. Nah, jawabannya ada. Sekarang sudah ada inovasi namanya aquaponik. Aquaponik itu integrasi antara ikan dan tanaman. Jadi di bawahnya kolam ikan, di atasnya itu tanaman. Jadi limbah dari air ikan itu jadi nutrisi untuk tanaman. Namun tidak bisa langsung dialirkan dari kolam ke ikan, dari kolam ke tanaman. Karena limbah ikan itu panas, dia menghasilkan urea, dia menghasilkan gas, bisa membunuh tanaman kalau langsung dialirkan ke tanaman. Jadi perlu filter dulu, ada alirannya dari kolam langsung ke filter, disaring, baru diendapkan, kemudian baru bisa dialirkan ke tanaman. Dari tanaman turun lagi ke ikan, itu terus. Kalau sekolah ini sudah ada hidroponik, mungkin kedepannya kok bisa nih dilatih untuk aquaponik. Ya, jadi kalau sudah ada aquaponik itu udah canggih. Ya karena nih, siswa-siswinya udah berinovasi gitu ya. Jadi patut kita kasih apresiasi tepuk tangan dulu buat teman-temannya di Novel. Jadi saya bangga sekali ya di sini inovasinya udah ada ekoprint, sudah ada kebun, sudah ada hidroponik, itu udah lengkap. Itu udah difasilitasi sebaik mungkin. Jadi sekian, kalau misalnya pertanyaan, boleh pertanyaan lagi ada?